Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Lanjutan tafsir Jalalain juzuk 1 halaman 19. Surah Al-Baqarah ayat 120. 120 ya? Mana dia 120? Walan tarda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu, dan tidak akan pernah rela kepadamu oleh Yahudi, walan Nasara, dan tidak juga oleh Nasrani. Angka engkau Muhammad. Lan tarda angka, tidak rela kepadamu wahai Rasulullah, al Yahudu oleh Yahudi, walan Nasara, dan tidak pula oleh Nasrani, hatta tattabi'a. Ini hatta yang tadi pagi menasabkan fi'il mudhari' dengan an mudmarah ba'danya. Hatta tattabi'a, hingga bahwa engkau ikuti millatahum, millah mereka. Apa arti millah? Dinahum, akan agama mereka. Tidak akan pernah rela darimu oleh Yahudi, tidak pula oleh Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, hingga engkau mengikuti akan agama mereka. Jadi Yahudi pengen Nabi dan orang Islam semua ngikut agama mereka. Nasrani juga sama. Orang Islam juga sama, pengen Yahudi Nasrani masuk agama Islam kah? Makanya nggak boleh berperang, saling berdakwah aja. Siapa yang paling kuat hujahnya, orang melihat kan? Kul, katakan olehmu wahai Rasul, inna hudallah, sesungguhnya petunjuk Allah. Apa makna petunjuk Allah? Ail Islama. Islama memaknai huda. Sesungguhnya petunjuk Allah yaitu al-Islama, sesungguhnya Islam itu huwal huda. Dianya petunjuk Allah itu yang sebenar-benarnya petunjuk. Atau dianya Islam itulah yang sebenar-benarnya petunjuk. Katakan olehmu inna hudallah, sesungguhnya petunjuk Allah yaitu Islam, huwal huda, itulah yang sebenarnya petunjuk. Wa ma adahu dhalalun, dan berulama yang selainnya Islam itu sesat. Dhalal, sesat. Wa ma adahu dhalalun, dan berulama yang selainnya petunjuk Allah, selainnya Islam itu dhalalun, sesat. Wala init taba'ta ahwa'ahum allati yad'unaka ilaiha fardan. Wala init taba'ta, dan jika engkau mengikuti akan hawa nafsu mereka. Lamu kasamen, bermula lam di lain itu lam kasam. Bermula lam di lain itu lamu kasamen, lam kasam. Lam kasam seringnya bila sebelum lam, sesudah lam itu ada in syartiyah, wala in, dan sungguh jika. Nah, kalau ada lam sebelum in syarat biasanya lam kasam. Apa makna lam kasam? Di belakangnya ada sumpah yang dibuang, asalnya wallahi, demi Allah. Nah itu, demi Allah, atau wa'izzati, demi kemuliaanku. Wallahi, demi Allah, la ini taba'ta, jika engkau mengikuti ahwa'ahum, akan nafsu mereka, akan keinginan mereka, allati yad'unaka ahwa'ahum, jika engkau mengikuti akan ahwa mereka, akan keinginan mereka, allati yang yad'unaka, yang mengajak oleh mereka Yahudi Nasrani, ka akan engkau ilaiha, kepadanya ahwa, kepadanya keinginan, fardan nisbah takdir. Misalnya itu takdir, jika, andaikan, itu andai, ini berandai-andai.
Andaikan engkau mengikuti akan keinginan Yahudi dan Nasrani, keinginan yang yad'unaka, yang mereka mengajak akan engkau kepadanya, keinginan fardan nisbah takdir. Andaikan ya Muhammad engkau mengikuti keinginan Yahudi dan Nasrani. Kapan engkau mengikuti mereka? Ba'dalladzi ja'aka minal ilmi. Sesudah datang, sesudah alladzi ja'aka, yang datang ianya alladzi kepadamu. Sesudah alladzi yang datang ia alladzi kepadamu. Apa alladzi itu? Minal ilmi, dari ilmu. Ail wahyi minallah, wahyu dari Allah. Malaka, niscaya tidak ada bagimu. Malaka jawab kasam tadi. Malaka niscaya tidak ada bagimu minallah, dari Allah, min waliyin, dari seorang wali pun, yahfiduka, yang menjaga ia akan kamu, wala nasirin, dan tidak ada seorang penolong, yamna'uka minhu, yang menghalangi ianya nasir, ianya penolong akan kamu, minhu, darinya Allah. Kali lagi. Wala ini taba'ata ahwa'ahum, jikalau engkau mengikuti akan keinginan mereka, allati, keinginan yang yad'unaka, yang mengajak oleh mereka akan engkau, ilaiha, kepadanya keinginan fardan, misalnya nisbah takdir, umpamanya ba'dallazi, sesudah alladzi ja'aka, yang datang ya alladzi kepadamu. Apa alladzi itu? Ilmu. Jadi alladzi itu ilmu. Ba'dal ilmi, sesudah ilmu yang datang ianya ilmu kepadamu. Andaikan engkau mengikuti Yahudi Nasrani sesudah datang ilmu kepadamu, sesudah datang wahyu dari Allah, malaka minallah, tidak ada bagimu dari Allah, min waliyin, dari seorang penjaga pun, dari seorang wali pun, yahfaduka, yang akan menjaga ia akan engkau dari siksa Allah, wala nasirin, dan tidak ada seorang penolong pun, yamna'uka, yang menghalangi ia akan engkau, minhu, darinya Allah. Jika engkau mengikuti Yahudi Nasrani sesudah datang wahyu, maka engkau akan dihukum ya Rasulullah, dan tidak ada siapapun yang bisa membelamu. Ini umpamanya, dan nggak mungkin Nabi mengikuti Yahudi dan Nasrani. Nah, Allah. Nah, begitu maknanya. Tinggal i'rabnya kan? Wal alladzina atainahumul kitaba mubtadaun yatlunahu haqqa tilawatihi ay yaqra'unahu kama unzila, wal jumlatu halun wa haqqa nasabun alal masdari wal khabaru ulaika yu'minuna bih. Alladzina atainahumul kitab, dan bermula orang-orang yang kami berikan kepada mereka akan kitab, itu Al-Qur'an. Mubtadaun, itu mubtada. Maknanya alladzina, i'rabnya mubtada. Dan bermula orang-orang yang kami berikan kepada mereka akan Al-Qur'an. Yatlunahu, jumlah fi'il fa'il kita hal kepada hum. Hal keadaan mereka yatlunahu, hal itu. Jumlah jadi hal. Jumlah sesudah ma'rifah hal. Hal keadaan mereka itu mereka membaca akannya kitab. Haqqa tilawatihi, akan benar-benar membacanya kitab. Haqqa maf'ul yatlu. Ya, maf'ul mutlak. Bermula orang-orang yang kami berikan kepada mereka akan kitab Quran. Mubtadaun. Yatlunahu, hal keadaan mereka itu membaca oleh mereka akannya kitab. Haqqa tilawatih, akan benar-benar membacanya kitab. Yaqra'unahu kama unzila. Apa makna benar-benar membaca kitab? Yaqra'unahu kama unzila, membaca oleh mereka akannya kitab sebagaimana diturunkan akannya kitab. Membaca apa adanya, enggak merubah-merubah. Wal jumlatu halun,
dan jumlah itu hal. Jumlah yatlunahu hal i'rabnya. Wa haqqa nasabun, dan bermula hak itu nasab. Haqqa tilawatih nasab, alal masdar sebagai masdar maf'ul mutlak. Yatlu tilawah kan sama tuh. Kallamallahu Musa taklima kan. Cuma ada mudhafnya haqqa, enggak apa-apa. Jadi yang dimudhaf kepada masdar juga i'rab jadi masdar maf'ul mutlak. Wal khabaru, dan bermula khabar itu ulaika, khabar alladzina ulaika. Bermula orang-orang kami berikan kepada mereka akan Alkitab, hal kata mereka membaca oleh mereka akannya kitab, akan benar-benar membacanya kitab itu ulaika. Bermula mereka itu yu'minu nabihi, itu berimanlah mereka dengannya kitab. Ya, berimanlah mereka dengannya kitab. Nuzilat fi jama'atin qadimu minal habasyah. Nuzilat, diturunkan akan dianya ayat alladzina atainahumul kitab. Diturunkan akan dianya ayat fi jama'atin, pada satu jamaah. Qadimu, yang datang mereka minal habasyati, dari negeri Habasyah. Wa aslamu, dan Islamlah mereka. Ata, apa artinya ata? Ata Zaidun. Apa arti ata? Apa? Datang. Ja'a Zaidun. Datang. Kadima Zaidun. Datang. Semua datang, tapi ada beda dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu ajaib. Kalau ata biasanya datang dari tempat yang tidak jauh. Ata Abdul Ihsan. Abdul Ihsan telah datang dari sana sebentar, datang ke sini pakai ata. Biasanya kalau datang dari tempat jauh, qadima. Nah, qadima musafirun, datanglah seorang musafir, dia dari Jakarta datang ke sini misalnya, itu qadima. Datang juga. Tinggal ja'a. Nah, ja'a mungkin umum, bisa datang dari jauh, bisa dari dekat. Jadi setiap bahasa Arab itu pasti ada bedanya, walaupun kelihatan maknanya mirip-mirip. Cuma untuk mengetahui perbedaan makna itu rumit. Itu rada rumit. Kita perlu membaca satu kitab namanya Al-Furuqul Lughawiyah, perbedaan bahasa. Qa'ada duduk, jalasa duduk, apa bedanya? Ada perbedaan. Enggak? Syahida menyaksikan, hadara hadir, ada perbedaan. Semua ada perbedaan. Bahasa Indonesia juga sama. Ucapannya kelihatan mirip-mirip sinonim, padahal enggak sinonim. Enggak sinonim banget gitu. Lama-lama paham kalau rajin baca kitab. Ya, ini kita kayak ngaji dalam badai ya. Berisik, Masya Allah. Wa may yakfur bihi. Wa may yakfur bihi ay bil kitabi. Coba baca ke depan, gimana cara baca? Coba gimana bacanya itu? Kalau udah belajar amsilah jadidah pasti benar bacanya. Apa? Apa bacanya? Kalau bisa baca udah kita turun aja. Bonus setengah jam. Coba baca. Bil kitabi. Sebelumnya, yang penting itu yang di depan Alkitab. Mu'ta. Kenapa baca mu'ta? Kalimatnya apa? Semaf'ul. Madinya ata. Coba tasrif ata ya'ti. Coba. Ata ya'ti. Atian. Fahuwa atiun wadaka. 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 Ma'tiyun. Rama yarmi ramyan fahuwa ramen wadaka
marmiyun, ma'tiyun. Tapi kenapa mu di sini? Nggak boleh ma'tiyun berarti di sini. Ata. Oh berarti benar, mu'ta benar. Dari a'ta berarti, bukan sulasi berarti. Rubai. Af'ala. Ya kan? Kalau sulasi ata Roma, marmiyun, ma'tiyun. Ini a'ta, af'ala yuf'ilu if'alan kah? Muf'il muf'al. A'ta yu'ti. Maksudnya a'ta kita baca tetap ata panjang, ada pedang. Ya kan? Ketemu dua hamzah, hamzah kedua dirubah jadi alif, benar kan? Ataya. A'taya. Yu'tiyu i'taan fahuwa mu'tin wa dzaka mu'ta. Kenapa enggak boleh kita baca ma'tiyu, enggak didukung oleh tulisan? Kalau ma'tiyu hamzahnya mesti di atas alif. Kalau sebelum hamzah fathah, sebelum hamzah berharokat fathah, dia mesti hamzah tulisannya di atas alif. Ini tulisan membantu bisa baca kitab. Ini kan hamzah di atas waw nih. Berarti pasti di belakangnya dhammah. Mu'minun. Mu'min kah? Pasti hamzahnya di atas waw. Jadi mu'ta, benar. Wa may yakfur bihi ay bil kitabil mu'ta bi ayyuharrifahu fa ulaika humul khasirun. Ya. Dan bermula orang-orang yang kafir ia dengannya kitab. Bil kitabil mu'ta, dengan kitab yang didatangkan. Dan orang-orang yang kafir ia dengannya kitab-kitab yang didatangkan, yang diturunkan kepada mereka. Bagaimana cara mereka kafir? Bi ayyuharrifahu, dengan bahwa merubah ia akannya kitab. Merubah, kurang-kurangin ayatnya. Bi ayyuharrifahu, dengan bahwa merubah ia akannya kitab. Faulaika humul khasirun, maka bermula mereka siman. Humul khasirun, itulah orang yang merugi. Maka bermula mereka itulah orang yang merugi. Kenapa merugi? Limasirihim ilan naril mu'abbadati, ya kan? Mu'abbah di belakang hamzah dhammah, hamzah di atas waw. Limasirihim ilan naril mu'abbadati alaihim, karena kembalinya mereka kepada neraka mu'abbadati, neraka yang diabadikan, alaihim, di atas mereka. Barang siapa yang kafir dengan kitab Allah Al-Quran, maka mereka itulah orang yang merugi. Kenapa merugi? Limasirihim, karena kembalinya mereka kepada neraka al-mu'abbadati, neraka yang diabadikan, alaihim, di atas mereka. Allah. Masya Allah. Satu ayat lagi. Ya Bani Israila, wahai anak-anak Israel. Ini katanya sudah dibahas di ayat sebelumnya ya, dulu ya. Israel, mananya Nabi Yakub ya. Ya Bani Israel, wahai anak-anak Israel. Uzkur ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingat olehmu akan nikmatku. Ingat olehmu akan nikmatku. Bagaimana cara mengingat nikmat Allah?
dengan cara mensyukurinya. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru ni'matiyallati, ingat olehmu akan nikmatku dengan cara bersyukur. Nikmatku allati yang an'amtu alaikum, yang telah aku beri nikmat kepadamu. Ingat nikmatku yang telah aku beri nikmat kepadamu. Nikmat apa? Banyak nikmat kepada Bani Israel. Dibelah laut, kemudian diturunkan manna dan salwa, daging panggang, udah jadi. Maka kemudian banyak banget. Wa anni faddaltukum alal alamin, dan bahwa sungguhnya aku, kata Allah, faddaltukum, telah aku lebihkan akan kalian alal alamin, di atas seluruh alam. Wa anni faddaltukum, dan bahwa sungguhnya aku, faddaltukum, aku lebihkan kamu di atas seluruh alam. Jadi kata para ulama, seluruh alam di sini bukan sepanjang masa. Seluruh alam, alam zamannya. Di zaman Bani Israel, yang paling mulia Bani Israel. Nah itu. Cuma Bani Israel menyatakan sampai sekarang, sepanjang masa, mereka itu bangsa pilihan di atas muka bumi. Maka yang lain semuanya harus dilenyapkan. Mungkin begitu ya. Mereka menjajah Palestina, mau di bumi hanguskan. Mereka merasa bangsa paling hebat. Nah, karena dalam Quran juga begitu. Wa anni faddaltukum, aku lebihkan kalian di atas semesta alam. Jadi mereka makhluk paling spesial, bibit unggul lah. Ya kan? Yang lain harus dimusnahkan. Gitu katanya. Tapi dalam tafsir para ulama menyatakan mereka lebih di atas bangsa mereka zaman dulu. Atau para nenek moyang mereka yang lebih. Nenek moyang mereka para nabi, nabi itu lebih. Taqaddama misluhu, telah terdahululah oleh misilnya ayat dulu. Ada ayat berapa saya nggak tahu. Ada 2 ayat yang sama itu. Ayat keberapa? Ayat 47. Nah itu jauh berarti udah sana. Nah. Jadi kelebihan bukan disyukuri ya, mestinya disyukuri. Ada kelebihan-kelebihan yang membuat kita jadi sombong. Itu berarti kelebihan itu musibah. Nah, mestinya makin banyak kelebihan makin tawadhu. Mestinya. Ya Bani Israel, uzkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum, yang telah aku beri nikmat kepadamu, ay ala abaikum, ayat 40, kepada bapak-bapakmu, minal inja'i, dari diselamatkan, min fir'auna, dari Fir'aun, wa falakil bahri, dibelahnya laut, wa tadlilil ghamami, dinaungi awan, wa ghairi dzalik, dan lain-lain. Bagaimana cara engkau mengingat? Bi antashkuruha bi ta'ati, dengan bahwa engkau syukuri akannya nikmat dengan taat kepadaku. Wa aufu bi ahdi, tunaikan olehmu dengan janji. Allazi ahadtuhu, janji yang telah aku janjikan akannya janji kepadamu. Minal imani bi Muhammad, dengan beriman, dari beriman dengan Muhammad. Ufi bi ahdikum, niscaya aku sempurnakan janjimu. Allazi ahadtu ilaikum, yang telah aku janjikan kepadamu, minas sawabi alaihi, dari pahala di atasnya janji. Bidukhulil jannah, dengan masuk surga. Wa iya ya farhabun, dan akan aku farhabun, maka takut olehmu. Nah itu ayat 40 surat Al-Baqarah.
Satu lagi ayat. Wattaqu yauman. Takuti olehmu akan satu hari. Ayo khafu. Takuti olehmu akan hari. La tajzi ay tagni. Yang tidak terkayalah nafsun oleh satu jiwa an nafsin dari jiwa yang lain fihi padanya hari. Wattaqu yauman, takuti olehmu akan hari la tajzi, yang tidak terkaya. Maksud tidak terkaya yang tidak bisa membantu nafsun oleh satu jiwa an nafsin dari jiwa yang lain fihi padanya hari syai'an akan sesuatu. Hari kiamat. Takuti olehmu akan hari yang tidak bisa membantu oleh satu jiwa dari jiwa yang lain pada hari itu akan sesuatu. Nggak ada tolong-menolong. Para ulama menyatakan nafsun pertama mukmin, nafsun kedua kafir. Pada hari yang orang beriman tidak bisa membantu orang kafir walaupun saudaranya. Kalau sesama beriman bisa. Tapi kalau kita lihat zahir ayat ini umum, enggak? Mau sesama beriman juga di akhirat pribadi-pribadi, nafsi-nafsi. Kan gitu? Ini kalau kita lihat secara zahir. Tapi kalau tafsir kata para ulama, takuti olehmu akan hari yang tidak bisa membantu oleh nafsun oleh orang beriman an nafsin dari jiwa orang yang kafir padanya hari. Akan sesuatu. Wala yuqbalu minha adlun ay fidaun, dan tidak diterima darinya jiwa akan adlun, akan tebusan. Di akhirat enggak ada sogok menyogok. Di dunia ada. Akhirat duit enggak laku lagi. Wala yuqbalu minha, dan tidak diterima darinya jiwa adlun ay fidaun, enggak bisa ditebus. Wala tanfa'uha syafa'atun, dan tidak bermanfaat akannya jiwa oleh syafaat. Tidak memberi manfaat akannya jiwa oleh syafaat. Enggak ada syafaat, makanya enggak ada manfaat. Kalau ada syafaat bermanfaat. Wala hum yunsarun, dan tidaklah mereka itu yang ditolong. Dan tidaklah mereka itu yang ditolong. Ay yumna'una min azabillah, artinya dihalangi mereka dari azab Allah. Tidaklah mereka itu ditolong, mana ditolong, dicegah mereka, dihalangi mereka dari azab Allah. Nah, jadi masing-masing lah. Ya kan, apa yang kita usahakan itulah yang kita bawa. Dunia kebun akhirat. Di dunia kita bercocok tanam, panennya di akhirat. Nah, tanaman kita sendiri. Kalau tanaman orang kita nggak boleh panen. Maka banyak-banyaklah beramal soleh. Ya, ada pertanyaan? Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.